AS Roma versus Atlanta, Ladea menang 2-0. Sevilla versus Osasuna berakhir tanpa pemenang saat Manchester City kembali menjadi tim gurem. Ini baru Mbappe yang Real Madrid mau. Sempat melaju cepat, kini King Barca mulai tersendat. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! AS Roma versus Atlanta, Ladea menang 2-0. Atlanta masih memanaskan persaingan di papan atas Liga Italia. Ini setelah Ladea menang 2-0 di kandang AS Roma. Kedua gol Atlanta dicetak oleh Martin De Roon di menit ke-69 dan Nicolo Zaniolo di menit ke-89. Dengan kemenangan ini, Atlanta sementara naik ke posisi kedua klasemen Liga Italia dengan 31 poin dari 14 laga, sementara Il Lupi terpuruk di posisi ke-15 dengan 13 poin. Sevilla versus Osasuna berakhir tanpa pemenang. Bermain di Sanchez Pizjuan, tuan rumah menguasai jalannya laga. Namun tim tamu mampu mencuri gol di menit ke-69 lewat aksi Ante Budimir. Memasuki menit ke-72, Dodi Luque Bacchio mampu menyamakan kedudukan. Skor imbang 1-1 pun menjadi hasil akhir laga. Dengan hasil ini, Sevilla masih tertahan di peringkat ke-11 dengan raihan 19 poin, sementara Osasuna di posisi ke-7 dengan raihan 23 poin. Cavendish starter FC Copenhagen kalahkan Nordsjælland 3-1. Liga Denmark pekan ke-17 mempertemukan FC Copenhagen versus Nordsjælland. Duel digelar di Parken Stadium. Di laga tersebut Cavendish tampil sebagai starter. Timnya berhasil menang 3-1 di laga itu. Dengan hasil ini, pasukan Jakob Næstrup berhasil merebut puncak klasemen Liga Denmark dengan 33 poin. Arsenal bertemu MU di babak ketiga Piala FA. Duel panas langsung tercipta di babak ketiga Piala FA 2024-2025 saat juara bertahan Manchester United melawan Arsenal. Bagi Arsenal, ini adalah kali kedua secara beruntun bertemu tim Big Six di babak awal Piala FA setelah Liverpool musim lalu. Semua pertandingan babak ketiga Piala FA akan serentak digelar pada 11 Januari. November kelabu Manchester City. November 2024 terasa seperti mimpi buruk buat Manchester City. Pasukan Pep Guardiola tidak pernah menang sepanjang bulan tersebut. WhoScored mencatat The Sky Blues jadi satu-satunya tim yang gagal meraup poin di Liga Inggris pada November 2024. Kekalahan demi kekalahan membuat Manchester City terlempar dari zona 4 besar Liga Inggris. The Citizen kini di urutan kelima dengan 23 poin, tertinggal 11 poin dari Merseyside Merah di puncak. Saat Manchester City kembali menjadi tim gurem. Kekalahan 0-2 dari Liverpool membuat Manchester City menelan 4 kekalahan beruntun di Premier League musim ini, mengulang rekor buruk 16 tahun lalu. Bedanya, The Citizen belum jadi tim mapan saat itu. Guardiola terkenal hanya melatih tim-tim kuat seperti Barcelona, Bayern Munich, dan kini City. Berbagai trofi rutin diraih, dengan kualitas tim yang ia miliki, sulit mengira hal ini bisa terjadi padanya. Chelsea jaga ekspektasi meski sedang terbang tinggi.
Manajer Chelsea Enzo Maresca enggan memasang target tinggi di Liga Inggris musim ini meski mampu bersaing di papan atas. Ia tak mau terbebani ekspektasi. Maresca merasa masih ada yang kurang dari Chelsea untuk bisa benar-benar dianggap layak sebagai kandidat juara, yakni pengalaman mumpuni. Oleh sebab itu, ia tak merasa timnya mampu bersaing dengan Liverpool, Arsenal, atau Manchester City. Amad ke Milan, Amorim berterima kasih ke Nistelrooy. Amad Diallo tampil impresif di bawah Ruben Amorim. Manajer MU Ruben Amorim berterima kasih kepada Ruud van Nistelrooy karena sudah menyiapkan Amad untuknya. Dia talenta yang sangat besar. Dengan badannya yang kecil, dia tampil bagus, tetapi juga harus terus berkembang, kata Amorim dikutip Metro. Ruud van Nistelrooy sangat membantu Amad dalam aspek permainan saat masih menjabat dan sekarang dia juga membantu saya. Dia dalam momen bagus, tetapi momen itu dimulai bersama Ruud. Jadi saya cuma mengambil keuntungan dari kerja Ruud dengan Amad, imbuhnya. Bove sudah bisa bicara usai kolaps melawan Inter. Gelandang Fiorentina Eduardo Bove sudah bisa bicara usai kolaps pada laga melawan Inter Milan. Ia pun mengucapkan terima kasih atas segala pertolongan yang diberikan. Lebih lanjut, La Viola mengungkap bahwa tak ada kerusakan otak ataupun jantung dalam tubuh Eduardo. Namun ia masih terus menjalani perawatan. Endrick harus bekerja lebih keras. Endrick belum banyak bermain di Real Madrid musim ini. Ia baru bermain sebanyak 12 kali di semua ajang. Endrick baru sekali menjadi starter. Kendati jarang bermain sejak awal, Endrick memberi kontribusi sebanyak 2 gol dan 1 assist. Carlo Ancelotti meminta pemain 18 tahun itu agar bisa bekerja lebih baik lagi. Ini baru Mbappe yang Real Madrid mau. Carlo Ancelotti puas dengan penampilan Kylian Mbappe saat Real Madrid menang atas Getafe. Ia lega Mbappe mencetak gol lagi. Dengan gol ke gawang Getafe, Mbappe berarti mencetak gol dalam 2 laga terakhirnya di La Liga. Ia kini sudah mengemas 10 gol untuk Madrid di La Liga. Barca sempat melaju cepat, kini tersendat. Di laga-laga awal musim La Liga 2024-2025, Barcelona gaspol dengan rentetan kemenangan. Petaka dimulai saat tumbang di tangan Real Sociedad. Setelahnya El Barça belum bisa bangkit ke jalur kemenangan karena hanya mampu bermain imbang 2-2 dengan Celta Vigo. Dan yang terbaru, pasukan Hansi Flick tumbang di tangan Las Palmas. Barcelona pun kini mulai tersendat-sendat. Puncak klasemen yang sudah ditempati sejak pekan ketiga pun kini berada dalam ancaman sang rival berat. Motta akui Juventus kehabisan bensin. Badai cedera mengiringi perjalanan Juventus di bawah komando baru seorang Thiago Motta musim ini. Mereka terpaksa memakai pemain yang ada dan tanpa banyak rotasi dalam 2 laga terakhir di semua ajang. Hasilnya Juventus harus puas hanya bermain imbang melawan Aston Villa di Liga Champions dan Lecce di Serie A. Khusus melawan Lecce, Motta menyayangkan anak asuhnya yang harus kehilangan tenaga, terutama pada babak yang kedua. Tetapi ia menegaskan jika Juventus akan terus berkembang. Pelatih ungkap penyebab buruknya penampilan Artem Dovbyk di Roma. Pelatih Claudio Ranieri bicara tentang penampilan Artem Dovbyk. Ranieri ungkap penyebab Dovbyk belum memberikan kontribusi yang maksimal bagi AS Roma. Dovbyk justru baru mampu mencetak 1 gol dalam 8 laga terakhir. Ia mengalami beberapa masalah pada lututnya di Ukraina, tetapi sekarang dia tidak lagi merasa tidak nyaman. Dia pembunuh bayaran kami dan kami harus memberinya layanan yang dibutuhkannya. Jika tidak, itu tidak ada gunanya, ujar Ranieri.
Tinggalkan Liverpool, Mohamed Salah menuju PSG. Situasi Mohamed Salah di Liverpool tak kunjung membaik. Kontraknya di Anfield akan selesai pada musim panas 2025 dan hingga kini The Reds belum menyodorinya kesepakatan baru. Menurut klaim media Prancis L'Equipe, Mo Salah terbuka pindah ke PSG musim depan secara gratis setelah secara aktif berbicara dengan kampiun Ligue 1 itu. Salah sudah pernah menjadi incaran PSG sebelumnya dan musim panas 2025 menjadi peluang terbaik mereka untuk mendapatkan penyerang subur Mesir itu. Virgil van Dijk puji solidnya pertahanan The Reds. Bek Liverpool asal Belanda Virgil van Dijk memberikan pandangannya setelah kemenangan penting 2-0 atas Manchester City di Anfield. Kapten tim nasional Belanda itu memuji kualitas Manchester City, namun juga menekankan performa solid timnya di lini belakang. Bagi Van Dijk, kemenangan ini adalah hasil kerja keras seluruh tim, tetapi dia tetap realistis dalam melihat posisi timnya saat ini di klasemen. Ketika ditanya mengenai keunggulan 9 poin Liverpool di puncak klasemen, Van Dijk menegaskan pentingnya fokus pada setiap laga yang ada. Cole Palmer bahas target Chelsea dan kerjasamanya dengan Nicolas Jackson. Gelandang Chelsea Cole Palmer mengungkapkan bahwa pemahamannya dengan penyerang Nicolas Jackson terus berkembang. Kedua pemain menjadi sorotan setelah masing-masing mencetak gol dalam kemenangan 3-0 Chelsea atas Aston Villa. Saya dan Nico bekerja sama dengan baik. Masih terlalu dini untuk memprediksi musim ini. Jika kami terus menang, maka kami akan mendekati posisi 4 besar, kata Cole Palmer. Arsenal bidik petinggi Sociedad untuk jadi direktur olahraga baru. Arsenal terus berburu direktur olahraga baru pasca kepergian Edu Gaspar. Edu memainkan peran krusial dalam membangun skuad mapan Arsenal saat ini. Laporan Foot Mercato menyebut bahwa The Gunners kini dalam negosiasi lanjutan dengan Roberto Olabe. Pria 57 tahun itu merupakan sosok yang sangat dihormati dalam skuad Real Sociedad. Olabe dikenal memiliki visi yang strategis serta ketajamannya dalam mencium bakat para pemain. Ia dianggap turut memainkan peran kunci dari performa meningkat Sociedad akhir-akhir ini. Frenkie de Jong masih tidak nyaman dengan kondisi lututnya. Gelandang Barcelona Frenkie de Jong masih berjuang melawan nyeri ankle yang dirasakannya saat latihan dan pertandingan. Bahkan menurut laporan dari Sport, ketidaknyamanan ini mempengaruhi penampilannya di lapangan. Gaya bermain Flick mengharuskan pemain untuk tampil intens, menekan tanpa henti, dan mempertahankan energi tinggi sepanjang pertandingan. Kondisi de Jong saat ini membuat waktu bermainnya akan terbatas, kecuali jika ia pulih sepenuhnya. Courtois yakin Mbappe akan perlihatkan tajinya. Real Madrid meraih 3 kemenangan beruntun di La Liga dengan kemenangan meyakinkan 2-0 atas Getafe di Santiago Bernabeu. Kiper Real Madrid Thibaut Courtois senang melihat performa Kylian Mbappe di laga tersebut. Mbappe mencetak 1 gol pada babak pertama. Sang kiper yakin Mbappe akan memperlihatkan tajinya. Saya pikir golnya tercipta pada peluang tersulit yang dimilikinya dan saya harap itu membantunya mendapatkan kepercayaan diri. Semoga ia mencetak 3 gol melawan Atletik, ujarnya. Inter Miami rancang transfer James Rodriguez. James Rodriguez sedang mempertimbangkan masa depannya setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain reguler bersama Rayo Vallecano di La Liga musim ini. Di Rayo Vallecano ia hanya bermain selama 136 menit di La Liga dengan 1 kali menjadi starter. Menurut laporan yang dilansir dari Estadio Deportivo, Inter Miami tertarik mendatangkan James pada bursa transfer Januari mendatang. Langkah ini menunjukkan ambisi besar Inter Miami untuk terus menjadi kekuatan dominan di MLS dan mengukir prestasi lebih tinggi di masa depan.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!